too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Kisah nyata ini dialami oleh salah seorang guru salah satu SMA di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebut saja Bapak IS, terjadi pada tahun 2000. Pak IS bertempat tinggal di Kota Banjar, sekitar 30 km menuju ke sekolah tempat beliau bertugas sebagai guru PKN. Sehari-hari beliau pulang pergi dari rumah ke tempat tugas dengan mengendarai sepeda motor yang bisa dikatakan sangat sederhana. Suatu hari, selesai mengajar, Pak IS bersama teman-temannya sesama guru harus melengkapi berbagai administrasi yang sangat banyak. Hal itu mengharuskan beliau pulang terlambat. Begitu banyak berkas-berkas yang harus beliau selesaikan hari itu, sehingga tidak terasa waktu maghrib telah tiba. Pak IS dan teman-temannya akhirnya sholat di masjid sekolah. Selesai sholat maghrib, Pak IS dan guru-guru yang lain berbincang-bincang di teras masjid sambil minum kopi yang disediakan penjaga sekolah. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan setelah sholat isya pekerjaan harus diselesaikan sampai jam berapapun. Singkat cerita, pukul 22.30 atau setengah 11 malam, dokumen yang harus diselesaikan para guru sudah selesai dikerjakan. Betapa leganya mereka karena batas paling lambat pengumpulan berkas adalah pada pukul 7 pagi keesokan harinya. Tidak banyak lagi ngobrol, para guru segera bubar, tidak terkecuali Pak IS. Beliau bergegas menuju tempat parkir dan menyetarter motornya. Pikirnya beliau harus segera tiba di rumahnya untuk beristirahat karena besok pagi harus kembali berangkat ke sekolah. Sembari mengucap bismillah, Pak IS pun mengendarai sepeda motornya menuju ke Kota Banjar dengan menggunakan jalur kota. Tidak seperti biasa, jika beliau melakukan perjalanan siang, jalur yang digunakan adalah jalur jalan tikus, yaitu Cimaragas. Beliau berpikir meskipun banyak tempat-tempat angker yang dilalui, namun jalur di kota akan ramai kendaraan yang melintas. Cuaca kala itu gerimis, namun Pak IS tetap memaksakan untuk meneruskan perjalanan tanpa berhenti dulu untuk mengenakan mantel. Sekitar setengah perjalanan di daerah turunan Cimeka yang kala itu masih sangat angker. Sampai sekarang pun masih, Pak IS merasakan hal yang aneh dengan sepeda motornya. Saat dicoba digas, mesin sepeda motornya malah mendadak mati. Pak IS mengira mungkin busi motornya kena air hujan, sehingga ketika sampai di jalan yang rata dekat base jembatan, beliau berhenti untuk mengecek busi. Ketika dicek, anehnya busi sepeda motornya masih kering dan mengeluarkan percikan api yang cukup besar. Pak IS mencoba menyala motornya beberapa kali, namun tetap tidak menyala. Beliau melihat jam tangannya, waktu menunjukkan pukul 23.00. Anehnya, tidak ada satupun kendaraan yang melintas pada jalan nasional. Tidak seperti biasanya, suasana jalanan sangat sepi dan auranya pun seolah-olah berada di dunia lain. Pak IS mencoba kembali mengecek sepeda motornya, namun berkali-kali mencoba tetap tidak menyala. Dari arah hutan sebelah atas malah terdengar suara wanita cekikikan seolah-olah mengejek Pak IS. Menyadari ada ketidakberesan dan Pak IS pun ingat bahwa di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban tewas. Sebagai seorang guru yang pernah belajar ilmu kebatinan, Pak IS pun segera melafalkan doa-doa pengusir hantu. Suara wanita yang tertawa cekikikan menghilang, berganti dengan suara tertawa laki-laki. Suaranya besar menggema. Aing oge bisa gitu mah. Saya juga bisa doa seperti itu mah, katanya sembari menirukan bacaan yang dilafalkan oleh Pak IS. Dengan lutut yang gemetaran, Pak IS terus-terusan mengulang bacaan doa yang diajarkan oleh guru spiritualnya. Jarak beberapa menit, tanpa beliau sadari, dari arah belakang ada suara seorang laki-laki memanggilnya.
"Pak IS ya?" tanya laki-laki itu. Dia mengendarai motor bebek berwarna hitam. Anehnya, laki-laki itu kok langsung mengenali Pak IS, padahal posisi Pak IS kala itu membelakangi orang tersebut. Dan Pak IS pun mengenakan helm. Ditambah lagi, kondisi kala itu gelap gulita, tidak ada penerangan lampu jalan raya dan tidak ada kendaraan lain yang melintas. Namun, Pak IS tidak mau berburuk sangka. Beliau segera menyahut, "Ya, saya Pak IS, Anda siapa?" Pak IS tidak mengenali orang tersebut karena wajahnya sama tertutupi helm dan kondisi yang gelap. "Saya Ade Irawan Pak, murid Bapak, alumni lulusan 95," katanya sembari menyebutkan mengulurkan tangan mengajak salaman. Namun wajahnya tetap menunduk seperti tidak mau dilihat. Ade pun melihat-lihat motor Pak IS. Lantas dia mengajukan usul agar motor Pak IS ditarik saja menggunakan sepeda motor Ade. "Ayo Pak, daripada lama-lama di sini, motor Bapak saya tarik saja pakai tali. Bapak punya tali?" tanya Ade. "Ada, tapi paling tali rapi Ade," jawab Pak IS. "Oh iya, gak apa-apa Pak," kata Ade. Selama mengikatkan tali ke motornya, Pak IS bertanya-tanya ke Ade tentang profesi, dia apa dan alamatnya di mana. Ade menjawab seperlunya. "Saya sekarang jadi guru honor Pak di SD Anu," katanya menyebutkan nama salah satu di SD Ciamis. Motor Pak IS pun ditarik oleh Ade. Ajaibnya, meskipun hanya menggunakan tali rapia, tapi motor Ade seolah-olah ringan sekali menarik sepeda motornya yang ditumpangi Pak IS. Jalan yang harus dilalui dari Cibeka menuju Kota Banjar masih banyak tanjakan yang cukup tajam. Misalnya tanjakan Batu Nunggul dekat Karangkemulian. Namun anehnya sepeda motor Ade dan Pak IS begitu enteng melintasi tanjakan tersebut. Suasana jalanan anehnya masih sepi sekali. Tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan. Hingga memasuki Kota Banjar, jalan raya kembali terlihat hidup. Ada beberapa motor dan mobil yang terlihat. Pak IS heran, beberapa meter mendekati rumahnya, tali rapia yang digunakan untuk menarik sepeda motornya terlihat putus-putus sebagian. Alhamdulillah, Pak IS kini sudah tiba di depan rumahnya dan segera turun dari sepeda motornya untuk masuk ke rumah. "Sebentar ya Dek, jangan dulu pergi," katanya setengah berlari masuk ke rumah untuk menyediakan minuman. Baru saja masuk rumah, Ade sudah berteriak dari luar, "Gak usah Pak, saya buru-buru," kata Ade seraya membalikan motornya. Anehnya, dia seolah-olah selalu menghindar ketika Pak IS ingin melihat wajahnya. "Tunggu sebentar Dek, ini untuk beli bensin ala kadarnya," kata Pak IS buru-buru mengeluarkan dompet. Ade tidak berbalik, dia menjawab, "Tidak usah Pak, saya ikhlas kok," jawabnya sambil tetap menundukkan wajahnya. Pak IS merasa tidak enak, mengucapkan terima kasih beberapa kali yang dibalas dengan anggukan kepala oleh Ade sambil pergi. Pak IS terperanjat kaget ketika melihat jam dinding waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dia tidak habis pikir kenapa bisa begitu lama perjalanan yang dia tempuh, padahal ketika motornya mogok paling hanya sejam dia diam di Cibeka untuk memperbaiki sepeda motornya. Namun Pak IS bersyukur dia tiba di rumahnya dengan pertolongan sosok misterius alumni muridnya yang sebetulnya beliau sudah lupa. Keesokan harinya di perjalanan menuju ke tempat tugasnya, Pak IS mampir dulu di sekolah SD yang disebutkan Ade tadi malam. Kepada kepala sekolah SD tersebut, Pak IS menanyakan keberadaan seorang guru honor bernama Ade Irawan. Namun hanya dijawab dengan segelengan kepala bercampur kebingungan oleh kepala SD tersebut. "Tidak pernah ada guru honorer bernama Ade Irawan di sekolah ini Pak," kata ibu kepala sekolah SD tersebut. Dengan penuh keheranan, Pak IS melanjutkan lagi perjalanan menuju tugasnya. Beliau tetap merasa tidak enak, perasaan karena belum memberi tanda terima kasih pada orang yang telah menolongnya. Setibanya di sekolah,
Pak IS tidak langsung menuju ke ruang guru, namun terburu-buru menuju ruang tata usaha di bagian kesiswaan. Pak IS meminta staf TU untuk menangani bagian arsip kesiswaan yang dicarikan data alamat alumni lulusan tahun 1995 bernama Ade Irawan. Pak IS bertekad untuk menemui Ade ke rumahnya untuk memberi uang sebagai bentuk terima kasih atas jasanya mengantarkan beliau pulang tadi malam. Setelah beberapa menit mencari arsip, keterangan dari pegawai tata usaha membuat sekujur badan Pak IS lemas dan tidak bisa berkata apa-apa. Pegawai TU tersebut berkata, "Pak IS, dilihat dari arsip tahun 1995, memang ada siswa kita yang bernama Ade Irawan. Namun beberapa bulan menjelang ujian nasional, Ade meninggal dunia karena penyakit tipes." Kejadian ini pun diceritakan Pak IS kepada guru spiritualnya yang berkata sambil tersenyum, "Anda sebenarnya tersesat di alam jin, dan yang menolong Anda bukanlah manusia, namun makhluk astral yang datang membantu karena Anda membacakan doa-doa yang saya ajarkan."